filsafat ini berkembang, apakah sudah ada filsafat sebagai sebuah ilmu dikaji pada masa Rasulullah? Tentu saja belum, gitu ya. Tetapi apakah orang itu berpikir secara filosofi? Tentu saja iya. Nah, ini ada suatu hal yang bisa kita bedakan. Kapan ilmu filsafat Islam itu berkembang secara dalam konsep keilmuan itu adalah pada masa-masa Imam Mujtahidin dan generasi-generasi sesudahnya. Nah, itu baru filsafat Islam ini menjadi sebuah filsafat, khususnya filsafat Islam dan bukan umumnya filsafat Islam dan khususnya filsafat hukum Islam itu berkembang adalah pada masa Imam Mujtahidin dan pada masa orang-orang sesudahnya. Sehingga di dalam makalah ini saya lihat ada yang mengungkapkan tentang bagaimana Al-Ghazali ya membicarakan tentang filsafat, kan begitu ya. Itu adalah generasi-generasi pada masa Imam Mujtahidin gitu. Karena pada masa itulah filsafat ini hadir dari Yunani itu kemudian dikembangkan oleh Islam berbasis syariat Islam gitu, berbasis agama Islam, berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dengan demikian ketika kita berbicara tentang filsafat hukum Islam, berarti kita berbicara bagaimana Allah menyampaikan kebenaran di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, gitu aja supaya kita tidak ngawang-ngawang, supaya kita tidak kebablasan kemana-mana. Kalau secara konsep, secara teori itu kan sudah banyak dikembangkan di dalam buku-buku filsafat. Yang jelas filsafat ini kan mencari kebenaran. Mencari kebenaran dengan cara apa? Setidaknya itu ada tiga unsur ya Ibu ya. Tiga unsur yang harus dipenuhi ketika berpikir secara filosofis. Yang pertama apa? Yang pertama radikal. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara radikal? Kalau berpikir secara radikal ini artinya kita berpikir secara mendalam, gitu ya. Berpikir secara keras dan mendalam gitu. Jadi sebenarnya kata radikal itu bukan kata yang tabu. Hanya saja mungkin orang yang benci terhadap Islam menganggap bahwa Islam itu radikal. Ketika umat Islam memahami agamanya itu dengan taat bersungguh-sungguh itu dianggap radikal begitu. Nah, jadi berpikir secara radikal itu artinya berpikir secara filosofis. Nah, dalam ya. Kalau dalam artinya tidak singkat-singkat, tidak memahami satu konsep dalam hukum Islam itu secara luar-luarnya saja, tetapi harus didalami. Nah, itu secara radikal. Kemudian yang kedua apa lagi? Integral. Apa itu integral? Bahwa setiap orang itu berpikir secara integral. Integral itu artinya berpikir secara filosofi, berpikir secara menyeluruh. Artinya melihat dan memandang satu item, satu aspek di dalam hukum Islam itu dari berbagai sisi. Nanti kita lihat contohnya setelah kita sampaikan yang ketiga. Setelah integral itu apa lagi ya? Berpikir secara radikal, kemudian integral, kemudian secara aduh lupa saya satu lagi. Integral sistematik. Nah, jadi yang ketiga adalah jadi konsep berpikir secara filosofis itu supaya kita tak ngawang-ngawang di dalam hukum Islam itu yang pertama radikal, yang kedua integral, yang ketiga sistematik. Misalnya begini, Ibu Azizah Ali ingin melihat pertumbuhan, perkembangan filsafat, bagaimana filsafat itu berhubungan, berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, itu melalui birokrasi peradilan. Jadi kita contoh birokrasi peradilan ini. Kita luruskan saja ini dalam konteks apa namanya? Dalam konteks makalah yang kedua. Nah, kita lihat radikal dulu, mendalam. Kalau mendalam, maka ibu harus melihatnya dahulu dari dasar. Peradilan dalam hukum Islam itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah. Maka ibu paparkan birokrasi peradilan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana Nabi mempraktekkannya. Maka itu harus yang pertama yang ibu ungkapkan kalau ingin ibu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam kaitannya dengan birokrasi peradilan. Itu dulu. Kalau dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu menegakkan
melaksanakan peradilan itu di bawah pohon. Misalnya kan dijelaskan. Iya kan? Di bawah pohon rindang ada di situ, disitulah menyelesaikan masalah hukum. Kan begitu. Nah, kemudian secara mendalam, apa prinsip dalam peradilan itu yang ditegakkan oleh Nabi? Bahwa ketika dalam melaksanakan hukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan bahwa ketika menegakkan hukum di antara manusia itu harus dengan adil. Ada konsep adil. Kemudian Allah juga bahwa adil itu ada kata lain yaitu al-wa'aqsitu. Mengapa Allah menggunakan kata al-adlu? Mengapa Allah menggunakan kata wa'aqsitu? Itu namanya berpikir secara radikal tentang apa? Tentang birokrasi peradilan. Begitu ya Ibu ya? Kemudian bagaimana lagi? Integral, menyeluruh. Bahwa kata adil sebagai seorang hakim yang disandangkan kepada orang hakim dalam birokrasi peradilan, bahwa adil itu kemana perginya? Adil pergi ke urusan perkawinan. Adil pergi kepada urusan penyelesaian sengketa perdata. Adil pergi kepada penyelesaian sengketa pidana. Adil pergi kepada urusan kewarisan. Nah, begitu itu artinya berpikir secara menyeluruh tentang birokrasi peradilan yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang kita pikir secara radikal tadi. Maka kita memahami secara menyeluruh bahwa ketika Rasulullah menunjukkan praktek birokrasi peradilan, maka birokrasi peradilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah begini unsurnya. Nah, begitu. Begitu ya Bu ya, itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian kita lihat perkembangan. Nah, itu namanya kita berpikir secara radikal dan integral dalam menyeluruh. Nah, mana yang sistematik? Setelah Ibu mengemukakan dasar-dasar hukum peradilan dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Nabi mempraktekannya, bagaimana Allah menjelaskannya, baru lihat perkembangan. Ketika Rasulullah meninggal, apakah masih sama praktek yang dilakukan oleh birokrasi yang dilakukan oleh sahabat? Tidak lagi sama persis, tetapi sudah mengalami perkembangan. Apa perkembangan? Misalnya Umar bin Khattab, kalau hakimnya cinta duit, maka gajinya lebih. Gitu ya. Kita harus bertanya, mengapa? Ada apa? Maksudnya apa? Mengapa begitu? Apakah adil itu menurut syariat yang tadi kita tetapkan di awal? Begitu ya. Begitu ya Ibu ya. Itu artinya kita mengaji perkembangan birokrasi peradilan. Kemudian Umar bin Khattab membangun tempat untuk melakukan persidangan. Dibuatnya gedung, dibuatnya bangunan khusus. Pada masa Rasulullah itu hanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti di bawah-bawah pohon atau di rumah-rumah di tempat-tempat beliau mengadakan pertemuan di halakoh-halakoh. Kayak gitu. Itu artinya kita berpikir secara radikal, integral dan sistematik. Nah, kemudian apakah setelah masa sahabat berakhir mungkin muncul masa tabi'in? Bagaimana kemudian Umar bin Abdul Aziz membagi wilayah peradilan itu menjadi 3. Wilayatul mazalim, wilayatul hisbah, wilayatul qadha. Nah, apakah sudah berbeda? Bentuknya sudah berbeda. Tetapi apakah substansinya masih sama? Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan birokrasi peradilan, Ibu. Jika Ibu melihatnya dari sisi filsafat. Berat ya, Bu ya? Serius sekali saya menjelaskannya. Ya, karena Ibu yang membawa saya ke arah ini gitu loh. Kita berpikir secara filosofis. Nggak mungkin kita hanya mengembangkan Indonesia. Indonesia ini sudah di tahun 1000 berapa kita sekarang? 1400 sekian ya. Ah gitu. Jadi Ibu memotong jalur filosofis radikal, integral dan sistematiknya gitu loh, Bu. Nah, jadi harus diawali itu dari awal, dari dasarnya itu apa birokrasi peradilan. Gitu ya. Kemudian bagaimana prakteknya setelah itu? Itu namanya integral, pengetahuan kita secara menyeluruh. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, dia bagi menjadi 3 peradilan itu. Wilayatul mazalim, ini peradilan ini bagaimana mengatasi para pejabat ini yang korup, kata Umar bin Abdul Aziz. Nggak bisa ini disamakan dengan mengadili penduduk biasa. Ah gitu.
Mengapa dia membaginya? Itu artinya kita berpikir radikal. Dasar dia membagi itu apa? Maksudnya apa? Ilatnya apa? Itu Bu. Ya. Itu Nana kita mulai dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita jelaskan perkembangannya, kita jelaskan terjadi perkembangan yang luar biasa. Kemudian pada masa sesudah Umar bin Abdul Aziz, itu pemerintah masuk ke dalam sistem peradilan dan mengacaukan sistem peradilan. Sehingga menjadikan peradilan itu corong pemerintah. Itu adalah masa sesudah Umar bin Abdul Aziz. Gitu loh Bu. Sehingga mengaburkan nilai-nilai keadilan pada masyarakat. Nah, itu masa sesudah dibaginya 3 wilayah kekuasaan kehakiman. Kemudian apa? Kemudian pecah apa? Kemudian pecahlah dinasti Islam ini menjadi daerah-daerah, negara-negara kecil. Negara-negara kecil mempraktekkan birokrasi pengadilan sesuai dengan kesepakatan masyarakat mereka masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan sistematik, Bu. Baru sampai nanti Ibu bagaimana peradilan di Indonesia. Jadi begitu Ibu. Peradilan di Indonesia itu, Bu, tidak muncul serta-merta. Gitu ya. Peradilan agama itu tidak muncul serta-merta. Panjang sejarah munculnya peradilan agama sekarang. Kemudian panjang sejarahnya bagaimana peradilan agama itu putusannya disahkan dulu oleh pengadilan negeri. Nah, bagaimana pemisahan-pemisahan itu? Itu artinya apa? Bahwa ketika Ibu ingin menyampaikan birokrasi peradilan perspektif filsafat hukum Islam, maka masukkan yang 3 aspek ini. Radikal, yaitu dalam, mendasar, integral, menyeluruh, kemudian sistematik dengan mengurutkan dan memperlihatkan irisan-irisan perbedaan satu zaman dengan zaman yang lain, bagaimana birokrasi peradilan itu dilaksanakan. Kemudian, apakah secara substansi masih mempraktekkan dasar yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa keadilan itu seperti apa? Kayak sekarang, bagaimana menetapkan keadilan nafkah bagi perempuan yang dicerai, misalnya kan? Apakah adil dengan jurimetri atau tidak? Apakah adil berdasarkan hanya pelapor dalam proses persidangan? Nah, gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu contoh. Jadi jangan stres. Itu contoh saja. Karena Ibu membawanya ke birokrasi peradilan, maka saya arahkan gitu ya. Nah, jadi itu dari penjelasan saya, bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang birokrasi peradilan itu luar biasa pengetahuan kita. Maka pengetahuan Ibu mesti radikal, integral, sistematik, sehingga layak Ibu menyandangkan birokrasi peradilan berkelas dunia, perspektif filsafat hukum Islam. Nah, begitu. Itu kerennya luar biasa itu. Kalau seandainya diurut seperti tadi itu ya, dengan memakai prinsip berpikir filsafat, yaitu radikal, integral, dan sistematik. Oke, Ibu. Untuk berikutnya, penjelasan saya serahkan kepada Bapak Dr. Mukhlis Bahar. Kepada Bapak disilakan. Karena waktu kita sampai berapa nih? Sampai jam 10 enggak? Enggak apa-apa. Jadi Bapak Pamungkas yang paling apanya? Yang paling mendasarnya. Silakan Pak Mukhlis. Enggak, ini Bapak Ibu kuliah lagi selain ini enggak? Udah habis waktu enggak? Jam berapa masuk lagi Bapak Ibu? Ditunda Bu ya, nanti habis ini menurut jadwal 10.15 dengan Prof Asas, tapi ditunda malam. Jam 10 malam. Berarti agak oke lah tuh kita, agak lapang dikit. Ya. Bisa sampai sore Prof, sampai siang. Janganlah sampai sore, ngapain itu? Silakan Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, para hakim dan dosen ya, dan yang terhormat Ibu Profesor Salma. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Ibu Profesor Salma itu sudah cukup lengkap dari segala sisi ya. Jadi kalau saya tambahkan pula nanti tambahkan saja Pak Mukhlis dari sisinya Bapak. Cuma saya hanya menambah sedikit-sedikit saja ya Pak. Ya makalahnya sudah bagus ya, ditulis oleh Ibu Aziza Ali. Juga diskusinya namanya saja hakim ya. Hakim itu kan orang-orang cerdas. Ya. Dosen juga. Ya,
Widya Iswara apa dosen di Balai Diklat. Itu kan semua orang-orang cerdas itu ya. Tetapi kita hanya saling mengingatkan saja ya. Tadi teknisnya boleh diperbaiki oleh Ibu Profesor Salma. Profesor Salma ini reviewer ya, reviewer nasional loh. Kemudian isinya juga sudah lengkap sebenarnya. Cuma saya hanya mengomentari sedikit. Jadi seperti kita sebutkan pada pertemuan pertama, filsafat itu substansinya berpikir secara mendalam sampai ke akar masalah. Itu yang dalam bahasa Ibu Prof tadi radikal. Jadi berpikir secara mendalam sampai ke akar-akar masalah. Ya. Lalu berpikirnya rasional, sistematis, dan dari berbagai sisi. Itu yang disingkat dengan integral, untuk mencari kebenaran. Jadi kalau yang mata kuliah kita ini filsafat hukum Islam. Jadi berfilsafat itu berpikir secara mendalam sampai ke akar masalah, rasional, sistematis. Ya. Ada buku filsafat Yunani ya, karangan Bung Hatta. Di situ, jadi apa objek dari filsafat? Kalau objeknya adalah alam, bagaimana asal-usul alam ini? Lahirlah ilmu pengetahuan alam, ya, natural sciences. Jadi Bapak Ibu, betul itu seperti yang disebut oleh Ibu Nidaul Husni dan juga Ibu Aziza Ali, bahwa filsafat itu induk segala ilmu. Jadi dari berpikir filsafat lahirlah ilmu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Aziza Ali, ada namanya pengetahuan, bahasa Arabnya ma'rifah. Ya, pengetahuan itu semua yang kita ketahui. Tapi belum tentu benar secara ilmiah. Jadi pengetahuan itu knowledge, dia baru bisa menjadi ilmu atau setelah diteliti, dipikirkan secara mendalam. Makanya syarat menjadi ilmu itu ada ontologinya, apa yang dikaji dalam ilmu itu. Kemudian epistemologinya, bagaimana cara mengkajinya. Ada aksiologinya, apa faedahnya. Jadi betul bahwa filsafat itu adalah induk segala ilmu. Makanya lahirlah ilmu ekonomi. Jadi kalau objek yang dipikirkan adalah alam, lahirlah ilmu pengetahuan alam. Kalau objek yang dipikirkannya manusia, lahirlah ilmu tentang manusia, ilmu antropologi, ya. Maka itu apa? Al-insan hayawanun natik, ya, itu kan hasil dari perenungan secara filsafat tuh. Manusia ini siapa sih? Ya, manusia ini kan hewan, karena ada kesamaan kita dengan hewan. Cuma bedanya kita ini bisa berpikir, ya. Kalau hewan tidak berpikir. Jadi objek yang dipikirkan itu bisa jadi manusia, bisa jadi alam, bisa jadi Tuhan. Lahirlah ilmu ketuhanan, namanya teologi. Ya, yang kita bahas sekarang objeknya hukum Islam. Jadi berpikir secara mendalam sampai ke akar masalah tentang hukum Islam. Hukum Islam itu ya kemarin sudah kita jelaskan, bisa jadi syariah, fikih, dan hukum Islam itu sendiri ya. Jadi seperti tadi apa ilatnya. Jadi apa itu berpikir secara mendalam. Apa yang tersurat kata Pak Amir ya. Apa yang tersirat. Apa pula yang tersuruh. Jadi kalau kalau kita hanya melihat yang tersurat saja itu namanya tidak berfilsafat. Jadi berfilsafat itu berpikir secara mendalam apa yang tersurat, apa yang tersirat, apa yang tersuruh ya. Minggu lalu saya kasih contoh satu ayat ya yang ibu-ibu bapak semua sudah menanggapi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Satu ayat itu saja bisa melahirkan 5 itu ya. Bisa melahirkan 5 itu dengan berfilsafat itu. Jadi itu kemudian jadi betul bahwa filsafat sumber segala ilmu. Ya berijtihad itu berfilsafat. Jadi tepat juga itu yang ditulis oleh Ibu Aziza bahwa Nabi ketika mengutus Mu'az bin Jabal menjadi hakim di Yaman ya. Jadi tes cakim itu. Tes menjadi calon hakim ya. Apa katanya kan dengan apa Anda menetapkan hukum? Saya tetapkan dengan Quran. Kalau tidak ada dengan sunnah. Kalau tidak ada dalam Quran dan sunnah,
ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berpikir secara maksimal. Jadi berpikir secara maksimal itu berfilsafat. Makanya ijtihad itu apa? Bazlul juhdi. Mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mendapatkan hukum. Jadi berijtihad itu berfilsafat. Sama itu tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tadi katanya ada yang bilang berfilsafat ini mengawang-awang ya. Nanti tersesat. Ya kalau berfilsafat bebas bisa saja. Itu tadi katanya ada mahasiswa jurusan akidah filsafat. Jadi gila dia. Itu di Padang Panjang ada di jalan itu. Dia jalan-jalan sendiri di pinggir jalan. Rupanya alumni Fakultas Usuluddin, akidah filsafat. Karena dia mencari Tuhan. Jadi kalau mencari Tuhan ya sesat lah dia. Jadi kita tidak mencari Tuhan, tapi mencari hukum Islam. Seperti kita katakan, Al-Quran dan Sunnah itu limited, terbatas ya. Tidak bertambah lagi setelah wafatnya Nabi. Sedangkan kasus-kasus dan kejadian-kejadian itu bertambah, unlimited ya. Jadi bagaimana Al-Quran dan Sunnah yang limited bisa menjawab berbagai kasus yang unlimited. Itu pakai filsafat jawabannya. Pakai filsafat yaitu berijtihad. Ya. Jadi tadi sudah benar itu berfilsafat, berpikir secara mendalam ya. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Ya filsafat ini seperti komentar dari Pak siapa tadi media ya. Atau Haris Lutfi. Dalam bahasa Arab, jadi makanya filsafat hukum Islam ini ada yang menyamakannya dengan usul fikih. Usul fikih itulah sebenarnya filsafat hukum Islam. Ya, karena berpikir tentang bagaimana menemukan hukum, apa alasannya, apa maslahatnya. Tapi ada yang membedakan usul fikih dengan filsafat hukum Islam. Kalau filsafat hukum Islam, ada masuk materi-materi filsafat positivisme, ya. Filsafat yang lain itu dipakai ya. Nanti ada ta'akuli, ta'abudi, ada sawabit, ada mutagoyirat. Itu tidak ada dalam usul fikih itu ya. As-sawabit wal mutagoyirat dan sebagainya. Jadi makanya materi kita kan hampir sama dengan usul fikih itu. Ada maqasid syariah, ada saddu syariah, ada maslahah dan sebagainya ya. Ada ilat, ada hikmah. Jadi ada ulama yang menyamakan filsafat hukum Islam ini dengan usul fikih, ada juga yang membedakan. Jadi kita pakai yang membedakan sajalah. Kemudian memang dalam filsafat ini dari bahasa Yunani, tapi setelah masuk ke dalam bahasa Arab, dia timbangannya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Falsafa yufalsifu falsafatan. Itu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Falsafa yufalsifu falsafatan. Orangnya disebut filosof atau al-hakim seperti kita jelaskan dulu. Beda dengan hakim ya, kalau Bapak al-hakim. Hakim itu pakai isim apa? Isim fa'il ya. Iza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajron. Kalau Bapak hakim berijtihad lalu menetapkan hukum benar, dapat 2 pahala. Wa idza hakamal hakim fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau bapak-bapak hakim berijtihad lalu salah, tetap dapat pahala 1. Jadi kita sudah bilang dulu kalau hakim ini ijtihadnya ijtihad tatbiki ya. Bagaimana menerapkan hukum materi undang-undang yang sudah ada kepada kasus-kasus yang dihadapi. Namanya ijtihad apa? Tatbiki. Dalam bahasa Arab, ahli hikmah yang berpikir mendalam itu namanya al-hakim. Pakai ya. Al-hakim, jamaknya al-hukama. Makanya kalau dia ada perkataan yang bagus, tapi dia bukan Quran, bukan sunnah, dibilang ini qaulul hukama. Ya, qaulul hukama. Gitu kira-kira ya. Itu kemudian tentang ya betul tadi ya sudah dibilang. Misalnya yang pertama merumuskan menyusun kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i. Tetapi apakah sebelum Imam Syafi'i menyusun
kitab Ar-Risalah, orang tidak pakai usul fikih. Pakai. Usul fikih sudah ada dari zaman Nabi ya. Cuma belum dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Sama dengan Aristoteles merumuskan ilmu logika, ilmu berpikir. Apakah sebelum Aristoteles merumuskan ilmu logika itu orang tidak berpikir? Berpikir ya, cuma belum dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Ya, sama dengan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini tokohnya Sibawaihi ya. Sibawaihi ini. Apakah sebelum Sibawaihi itu orang tidak ngerti nahwu Arab? Ngerti, cuma belum dibukukan. Gitu. Jadi cara saya itu tentang Al-Juwaini ya. Tadi pertanyaan Pak Afrizal. Ya, karena Ibu Aziza Ali sudah menyinggung-nyinggung maqasid syariah, tentu pembahasannya nanti harus secara khusus ya, tapi karena disinggung tidak apa-apa. Sebenarnya Imam Al-Haramain ini gurunya Imam Ghazali ya. Gurunya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, jadi maqasid syariah ini sudah dibahas sejak dahulu, cuma masih sederhana. Hanya sekedar konsep maslahat. Kemudian dikembangkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmil Usul ya. Jadi Al-Ghazali ini muridnya Al-Juwaini. Kitab usul fikih Imam Ghazali itu punya 3 kitab ya. Jadi Al-Manhul min Ta'liqat itu karangan Ghazali, itu adalah catatan-catatan kuliahnya Ghazali ketika berguru pada Al-Juwaini. Ya, ada Al-Mustasfa, ada yang Sifaul Ghalil ya. Jadi yang maqasid yang 5 itu yang Hifzuddin, Hifzul Nasl, Hifzul apa lagi tuh? Hifzul Nasl, Hifzul Akal, Hifzul Mal. Semuanya itu sudah disinggung oleh Ghazali, tapi lebih dikembangkan lagi oleh Syatibi. Maka Syatibi ini hampir 1 jilid dia membahas maqasid itu dari segala sisi ya. Makanya orang menyebutnya Asy-Syatibi ini bapaknya maqasid. Sebenarnya bukan dia yang pertama membahas maqasid, sudah ada dahulu. Cuma dia mengembangkan sekarang sehingga Asy-Syatibi ini dianggap orang digelari bapaknya maqasid karena dia banyak pembahasannya tentang maqasid di dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usuli Syariat. Sekarang ini ada pula yang mengembangkannya, namanya Yasir Audah. Yasir Audah ini mengembangkan pula maqasid yang dibuat oleh Al-Ghazali, sehingga dia memasukkanlah HAM ya, hak asasi manusia dan lain-lainnya. Jadi begitulah kalau perkembangan peradilan tadi sudah diarahkan oleh Ibu Prof. Salma. Jadi saya rasa berfilsafat itu intinya apa? Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akar masalah, rasional, sistematis, ya mencari kebenaran. Jadi ada orang Barat yang berfilsafat sampai memikirkan alam, sampai pada kesimpulan bahwa alam ini ada penciptanya. Cuma dia tidak tahu siapa penciptanya. Dia bilang Al-Muharrikul Awal, penggerak pertama. Ada pula invisible hand. Jadi seperti yang disebut oleh Ibu Aziza Ali tadi itu, agama tanpa pengetahuan, ilmu tanpa agama buta ya. Science without religion is blind. Ya. Dan religion without science is, itu kan perkataan Albert Einstein ya, sampai dia pada kesimpulan bahwa sebenarnya ada Tuhan ini ya, karena dia berpikir secara mendalam tentang alam ini, cuma dia belum tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Tapi ada juga yang berfilsafat sampai pada kesimpulan Tuhan itu tidak ada. Ini mungkin yang tersesat ke jalan yang sesat ya. Tapi kita insya Allah supaya tidak tersesat, tidak kebablasan, karena kita berfilsafat tentang hukum Islam. Ada yang dipahami secara tekstual, ada yang rasional, ada yang substansial. Jadi begitulah kira-kira secara singkatnya. Saya kira itu saja Bu Prof dan Bapak Ibu. Bagus sudah makalahnya, cuma namanya saja tentu
harus diperbaiki sesuai dengan teknis-teknis penulisan yang disebutkan oleh Ibu Prof tadi. Tapi secara substansi sudah bagus, sudah mendalam, dan semuanya tentu para hakim ini orang-orang yang sudah cerdas. Kalau tidak, dan juga dosen-dosen ya, para widya iswara juga ini, kalau tidak cerdas tentu tidak mungkin jadi hakim, tidak mungkin jadi dosen ya, tidak mungkin jadi widya iswara. Saya kira demikian, mohon maaf, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Mukhlis Bahar LCMAG yang telah memateri pembahasan kita pada hari ini. Jadi mungkin diskusinya kita sambung di pertemuan berikutnya. Tidak bisa sampai sore Pak Afrizal. Kalau sampai sore nanti termakan pula waktu-waktu kita yang lain, gitu ya. Siap, Prof. Jadi apa namanya? Kita berharap nanti masing-masing memperbaiki semaksimal mungkin. Karena ini filsafat, berpikirnya maksimal, berbuatnya maksimal. Jadi semaksimal mungkin. Itu ya. Tapi jangan sampai stres pula, jangan sampai tidak pula jadi bersidang, jangan sampai pula salah pula memutuskan memutuskan perkara nanti kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi saya senang sekali. Semoga nanti dalam kegiatan luring kita bisa bertemu di bulan depan ya, di bulan depan Allah. dan semoga makalahnya tidak sendat-sendat. Jadi mohon maaf atas kekeliruan-kekeliruan dalam proses perkuliahan kita, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena saya host, saya Waalaikumsalam. tutup ya. Saya tutup Makasih. ya. Oke ya, sama-sama. Saya tutup ya. Ya, kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.